Okay, good morning everybody. Good morning everyone. I am Mr. Muntaha. Now, I want to study English about the verb. I think verb in English is very difficult, so that I must to study hard about it. Why? Because verb is different between English and Indonesia. In Indonesia, verb I think no problem, but verb in English I think problem. There is problem. Verb in English. What problem? Verb in English have a change, but in Indonesia not change. Even though we say when, now, yesterday, tomorrow, last week, today, in Indonesia the same, not different, not changing. But in English we say every day, we say yesterday, we say this week, we say right now. Verb always change, follow the time. Begitulah kira-kira bahasa Inggris itu. Kalau urusan kata kerja ruwet. Kalau belajarnya tidak serius bisa kocar-kacir nanti. Nah, sebab itu saya membiasakan diri untuk membuat konten yang spesial ngebahas tentang penguasaan kata kerja dalam bahasa Inggris. Adapun kata kerja yang akan saya pelajari pada video ini adalah kata kerja yang artinya menghabiskan atau mengeluarkan atau mengorbankan, ya banyak ya artinya ya. Dalam bahasa Inggris kita ucapkan cost, ditulis C-O-S-T, cost. Cost bisa diartikan menghabiskan, bisa diartikan mengorbankan, bisa diartikan apalagi ya, mengeluarkan, bisa diartikan membiayai. Wah, macam-macam artinya. Ya terserah, tergantung konteksnya nanti, tergantung kebutuhan atau kalimat yang digunakan. Kita kuasai dari segi perubahan dulu. Cost, bentuk 1, bentuk 2-nya cost, bentuk 3-nya cost, bentuk 4-nya costing. Nah, jadi kata kerja cost ini adalah kata kerja irregular verb. Namun dalam praktek perubahannya ternyata bentuk 1 cost, bentuk 2 cost, bentuk 3 cost, bentuk 4 costing. Dari bentuk 1, 2, 3, dan 4 semuanya sama, ditulis sama, diucapkan sama, namun nanti akan berbeda dalam penggunaannya. Nah, oleh karena itu kita harus pahami perihal ini. Kalau ditulis COST dibaca cost, verb 1. Bentuk 2 demikian, bentuk 3-nya sama, bentuk 4-nya tinggal menambah ing di akhir verb 1-nya. Cost jadi costing. Oke, mantap. Demikian perubahan kata cost yang telah diatur dalam bahasa Inggris, dan kali ini saya kuasai dalam pengertian secara arti saya kuasai, secara tulis saya kuasai, secara pengucapan saya kuasai,
secara perubahan bentuk juga saya kuasai. Nah, sekarang tinggal satu, apa itu? Penguasaan contoh dalam kalimat. Misal begini, saya akan membuat kalimat seperti ini. Saya menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri setiap bulan. Setiap bulan saya menghabiskan banyak uang. Setiap bulan saya mengeluarkan banyak uang. Setiap bulan saya mengorbankan banyak uang untuk diri saya sendiri. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Dari pola positif, negatif, dan interrogatif. Nah, saya coba. I cost myself a lot of money every month. I cost myself a lot of money. I cost myself a lot of money every month. Setiap bulan saya menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri. Pola negatif, I don't cost myself a lot of money every month. Setiap bulan saya tidak mengeluarkan banyak uang untuk diri saya sendiri. Pola interrogatif, do I cost myself a lot of money every month? Apakah setiap bulan saya menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri? Nah, ini contoh bab 1. Sekarang kita menuju contoh pada bab 2. I cost myself a lot of money yesterday. Atau yesterday kita ganti last month saja ya, bulan lalu. I cost myself a lot of money last month. Bulan lalu saya telah menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri. Pola negatif, I didn't cost myself a lot of money last month. Saya tidak menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri pada bulan yang lalu. Oke, pola interrogatif, did I cost myself a lot of money last month? Did I cost myself a lot of money last month? Apakah saya menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri pada bulan yang lalu? Mantap. Sekarang contoh bab 3-nya. I have cost myself a lot of money over years. Artinya, saya sudah menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri selama bertahun-tahun. Pola negatif, I have not cost myself a lot of money over years. Saya tidak menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri selama bertahun-tahun. Pola interrogatif, have I cost myself a lot of money over years? Apakah saya sudah menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri selama bertahun-tahun? Mantap. Tinggal contoh yang terakhir adalah contoh verb ing. I am costing myself a lot of money this month. Saya ulang ya. I am costing myself a lot of money this month. Bulan ini saya sedang menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri. Negatifnya, I am not costing myself a lot of money this month. Bulan ini saya tidak sedang menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri. Interrogatifnya, am I costing myself a lot of money this month?
Am I costing myself a lot of money this month? Apakah bulan ini saya sedang menghabiskan banyak uang untuk diri saya sendiri? Mantul, mantul. Inilah cara saya mendalami bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, mempelajari bahasa Inggris, otak-atik bahasa Inggris, berlatih bahasa Inggris, mencoba bahasa Inggris, mengucapkan bahasa Inggris, menganalisa bahasa Inggris, memahami bahasa Inggris. Dengan cara ini tentu saya menjadi lancar, saya menjadi ingat, saya menjadi hafal. Dari tidak punya hafalan menjadi punya hafalan. Costing, bahwa kata kerja cost diucapkan dan ditulis hampir sama, perubahannya juga sama, namun artinya punya banyak arti. Bisa menghabiskan, bisa mengeluarkan, bisa membiayai, bisa mengorbankan, dan macam-macam. Tentu terkait dengan pengeluaran uang. Oke, mantap. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, terus setia belajar dengan saya. Jangan menyerah, apalagi putus asa. Bersama dengan saya, Mr. Montaha. Dan ini salam dari saya, salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap, wassalam.